main sama kakaknya yang paling cantik ini, asik. Aduh baper nih. Aduh jangan bangun dong. Enggak, kita mau Oke. sulap. Top, di sini yakin? Yakin nggak mau nambah? Yakin. Nambah aja kan nih? Ya. Oke, lihat kakinya. Halo guys, selamat datang kembali di podcast Skema Bemutar. Bersama gue Artika. Dan gue Arya. Kali ini kita mau ngapain sih? Kali ini kita bakalan main sulap nih. Wah, seru banget tuh kedengarannya. Nah, tapi gue gak bisa sulap. Gue juga nggak bisa. Gimana sih ngajakin main tapi nggak bisa? Iyalah, soalnya gimana ya? Ya udah, gue kan gak bisa nih. Ya udah, gue minta ajarin deh. Nih kebetulan kita kedatangan siapa nih? UKM dari Vesta. Halo. Halo. Gimana kabarnya nih? Baik banget. Kira-kira kita boleh nggak sih main sulap di sini? Oh boleh dong, boleh banget. Kenapa nggak boleh? Oke, jadi daripada kita kelamaan nih kita perkenalan dulu kali ya. Boleh dikenalin? Halo semua, kenalin nama gue Richard Gordon Surya. Saat ini gue menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dari periode 2022-2023. Oke, halo, salam kenal. Halo, salam kenal juga. Nah, kita kan masih awam banget nih soal pesta ya. Betul. Boleh gak sih kita tanya-tanya sedikit nih? Gue pengen nanya nih kak. Boleh. Apa itu? Pesta itu tuh singkatannya apa sih? Oke, jadi Vesta itu sebenarnya bukan pesta apalagi fiesta. Oh, Jadi Vesta. siap. Chicken nugget ya? Chicken nugget bukan Chicken- yang lain. Oh, ya. Beda lagi beda. Waduh. Jadi iklan ya. Oke, jadi Vesta itu kepanjangan dari Federasi Sulap Tarumanegara. Seperti namanya, Vesta itu kita bergerak dalam bidang seni sulap. Oke. Nah, pesta itu tuh udah ada di Untar tuh dari kapan sih kak? Kalau untuk didirikannya sendiri itu di tahun 2014. Namun untuk Sascar IKBMT itu kalau nggak salah di bulan Mei 2015. Oke. Dan resmi di universitas di tahun 2016. Oke, berarti Vesta tergolong masih UKM yang termasuk muda ya? Termasuk muda, betul. Oke, berarti pelopornya sendiri itu dari mahasiswa Untar itu sendiri ya? Betul sekali. Keren banget. Keren banget sih. Nah, dari kita juga pengen tahu nih, ada penasaran juga dari Vesta tuh ada proker-proker apa aja sih? Oke, untuk tahun ini sebenarnya proker kita cuma 2, tapi jangan dilihat dari jumlahnya. Proker kita tahun ini justru sangat-sangat besar. Karena kita di tahun ini ada 2, yaitu Welcome Party sama Vesta Virtual Magic Competition. Nah, kalau yang Welcome Party ini skalanya memang universitas karena ditujukan untuk menyambut anggota baru. Jadi kita sambut, kita kumpul, kita game sambil bareng-bareng lah. Semacam latihan kepemimpinan atau LK gitu. Tapi ini harian, cuma sehari. Nah, kalau untuk Vesta Virtual Magic Competition itu seperti namanya, ini kompetisi sulap. Skalanya udah internasional karena ada beberapa peserta dari mancanegara. Dan kebetulan banget nih, hari ini podcast, besok itu semifinalnya 17 Juni. Wah. Wah, itu kira-kira itu tampil di mana ya? Itu tampilnya tahun ini kita masih online via Zoom live ya. Sebenarnya kita menargetkan offline, cuman sayangnya ada satu dan lain hal kendala, jadi kita melaksanakannya secara online. Ini tuh acara tahun ketiga, jadi bisa dibilang acara rutin tahunan kita. Oh. Begitu. Keren banget ya. Keren banget sih. Lu penasaran gak sih mereka tuh lombanya tuh di platform apa sih? Kan online nih. Nah, penasaran dong. Kira-kira di mana tuh? Ya, seperti tahun sebelumnya, kita tahun ini masih sama menggunakan Zoom dan live di YouTube, live streaming di YouTube. Jadi teman-teman semua bisa nonton di YouTube-nya Vesta Untar. Vesta Untar, menarik banget. Apalagi ini udah semifinal nih. Abis Betul podcast banget. nonton kali ya kita. Boleh. Ya. Nonton, sikat, boleh. sikat. Gue abis ini nonton sih. Gue juga nonton. Gue soalnya Oke, berarti belajar kita sulap. bareng. Boleh. Harus banget karena ada giveaway juga dari beberapa sponsor Wah, kita. makin Apa tuh hadiahnya? Hadiahnya nanti kita lihat aja ya di posternya ada di IG Vesta Ya, Untar. ada boleh. Nah, oke. Jadi karena udah ngomongin tentang proker nih, aku penasaran tuh kalian di Vesta fokus ke bagian apa sih sebenarnya? Fokusnya tetap ke seni sulap, tapi Oke. untuk di Vesta sendiri tuh ada banyak alirannya ya. Alirannya tuh di sini maksudnya semacam kategori lah. Jadi sulap itu sebenarnya yang umum ada 2 ya yang dikenal ya. Yang paling umum nih ada street magic sama stage magic. Street magic itu sulap yang bisa dibilang spontan. Jadi kita ketemu orang, kita ngajak ngobrol, bla langsung main sulap. Tapi kalau stage magic itu semua ada storytellingnya. Gitu. Dan mainnya pun juga beda. Oke.
Nah kan kalian jadwalnya tuh kayaknya padat deh. Kalian jadwalnya tuh gimana sih pembagian jadwalnya? Pembagian jadwal Hmm. untuk apa? Latihan gitu? Iya untuk Latihan. Oh, latihan. oke. Kalau latihan itu kita biasanya di setiap hari Rabu pukul 5 sore sampai dengan selesai. Tapi kita juga kadang-kadang suka ada kumpul-kumpul bareng itu saling sharing trik sulap, saling nunjukin gitu loh. Oh, kayak gini-gini, saling menilai juga satu sama lain gitu. Tapi untuk resminya kita memang hari Rabu di Sekretariat Vesta. Oke. Nah, kalian kan udah tadi ada jadwal latihan ya kan. Hmm. Nah, di Vesta sendiri tuh ada tingkatan-tingkatannya nggak sih buat sulap-sulapnya? Oke, kalau untuk sulap itu kita kalau mau dibilang tingkatan kita nggak ada, tapi kita mempelajari seluruh tingkatan. Seluruh Dari tingkatan. yang termudah sampai yang tersusah. Itu kita di Vesta itu ada semacam kurikulum. Jadinya kita belajar dari yang basic-basic dulu sampai nanti yang kalau udah oke kita belajar yang advance. Wah, ini kuliah dalam kuliah sih. Iya, keren banget. Iya. Memang beda. Kalau yang paling tinggi emang berapa SKS sih kalau boleh tahu? Waduh. Beda dong. Beda Beda, ya? beda. Oh, beda. Nggak ada SKS Oh, nggak ada SKS. Oke. Nah, Vesta kan ini adalah UKM yang bergerak di bidang sulap ya. Betul. Nah, boleh tahu nggak sih kalian tuh pernah ikut kayak Magic Competition nggak sih sebelumnya? Oke, kalau dari angkatan gua sendiri itu Ya. kita memang belum ada yang ikut karena kan kita masih pasca pandemi ya, masih Hmm. transisi. Kita Betul. juga latihan baru-baru ini masih offline untuk periode ini. Tapi kalau untuk senior kita itu banyak banget. Sampai Banyak ada yang banget. juara-juara juga itu banyak banget. Itu untuk senior. Seniornya Deddy Kobusier bukan? Waduh, bukan. Oh, bukan. Jadi gua besar bukan anak bentar. Oh, bukan. Bukan. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang competition juga. Apalagi kan kalian juga sering latihan banget nih kan. Betul. Dari kalian sendiri tuh pernah kayak dipanggil buat menjadi performer nggak sih di suatu Oke. acara gitu? Ini menarik ini. Ya kebetulan memang kita cukup sering ya dipanggil ya. Baru ini banyak tawaran yang nanya ke DM ke Instagram Vesta. Ada yang nawarin untuk street magic di wedding, ada juga yang nawarin stage magic di corporation, ada juga yang nawarin untuk kids magic segala macam. Tapi kalau di Untar sendiri, lingkungan Untar kita memang hampir setiap acara Untar itu dipanggil. Karena yang untuk tahun kemarin aja 2022 itu kita udah ngisi 2 acara besar di Untar, yaitu KBGI sama kalau nggak salah PSMN. KBGI itu yang PSMN. kompetisi gedung Indonesia sama yang paduan suara. Oke, itu termasuk acara Skalanya yang gede juga Iya. ya. Betul. Oke, menarik. Nah kan kalian karena udah ternyata banyak banget nih Banyak. diundang-undang di acara-acara. Nah kalian tuh kenapa sih mau Atau tertarik ya? tertarik ke sulap, gitu loh. Oke, itu sebenarnya jawabannya kita itu tergantung orangnya. Kalau gue sendiri kenapa tertarik ke sulap? Karena menurut gue sulap itu sebuah seni. Dari seni itu kita bisa menghasilkan uang juga. Jadi kita menjalankan hobi, karena sulap itu kan hobi gue juga. Kita menjalankan hobi sambil Dapet melakukan cuan. pekerjaan Cuan. kita. Betul, Benar, cuan benar. dah hadir. Cuan, hobi dan cuan. Cuan. Betul. Bukan cuak sih, cuan. Cuan. Eh, beda. Beda. Oke, nah kalian tuh punya achievement yang paling kalian banggain gak sih? Waduh, achievement sebenarnya kita banyak sih. Gak apa-apa, sombong sekali. Sokin. Ya kalau ada hasilnya mah gak apa-apa Gak ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Kita senang karena kita bangga ya, karena UKM kita lumayan bisa maksudnya bisa menjalankan program kerja yang skalanya internasional. Kita bisa undang juri-jurinya juga artis juga, kita bisa undang. Itu suatu kebanggaan banget sih buat kita ya. Itu keren banget sih. Keren banget, betul. Sampai gak bisa berkata-kata. Sampai juga Speechless. awalnya kita tuh bikin Speechless. sedikit saja kita bikin kompetisi sebenarnya tuh hanya berharap mungkin nasional, ternyata internasional ada yang join. Terus sebenarnya kaget juga. Untungnya MC kita waktu itu multi language, Multi- bilingual, betul, bisa multi bahasa. Jadi sebenarnya ya dibilang speechless banget sih. Timingnya pas ya Pas berarti. banget, Pas itu kita banget. wah senang banget gitu. Itu salah satunya aja sih. Oke. Nah, tadi udah dibilang kan dari internasional. Lo penasaran gak sih? Emang sih yang ikut tuh dari mana aja emangnya? Oke, untuk tahun ini ya. Iya. Untuk tahun ini sih yang baru gua update kemarin, karena kan hari ini masih tahap seleksi nih hari ini. Yang gua lihat kemarin ada Filipina sama Malaysia. Filipina sama Malaysia. Betul. Masih negara tetangga lah. Betul. Betul. Oke, ada Upin Ipin nggak? Waduh, siapa ada. tadi sulap jadi numbu rambut.
Aduh. Bisa jadi ya. Wah. Kayaknya itu Mending perlu lulus TK dulu deh. Iya nggak lulus dulu soalnya Jadi ya. sulap. disulap jadi gede gitu loh. Nah, terus gue juga pengen tanya nih, ada nggak sih cita-cita dari Vesta yang belum tercapai atau terpenuhi sampai sekarang nih? Oke, untuk cita-cita sendiri kita pengen Vesta itu jadi satu-satunya UKM sulap di Indonesia yang terbesar. Terbesar. Terbesar dan juga ternama lah. Kita pengen Oke. sering-sering keluar, pengen bikin isi-isi acara, collab sama pesulap-pesulap ternama juga. Itu salah satu pencapaian kita banget. Oke. Nanti dari kan kita udah ngobrol-ngobrol nih. Kan kita dari awalnya mau main sulap nih. Lu Oke. Wah. gak penasaran nih? Penasaran kan tadi kita niatnya mau main sulap nih, kenapa kita jadi nanya-nanya sih? Ya udah deh, udah coba kita minta Nah, kakaknya main nih. deh, main deh. Oke, boleh. Boleh banget. Kenapa nggak boleh gitu? Iya, Oke. sokin lah. Oke, di sini gue punya satu deck kartu. Ini deck biasa aja, kita nggak usah dilihat ya. Oke. Oke, gue pengen main sama kakaknya yang paling cantik ini, asik. Aduh baper nih. Aduh, jangan bangun dong. Waduh. Enggak, kita mau Oke. sulap. Sebelumnya boleh kenalin lagi nggak namanya siapa gitu? Boleh, Supaya makin halo. akrab. Aku Artika. Artika. Oke, kakak Artika. Boleh Aku kasih di di sini WhatsApp. punya WhatsApp-nya boleh di-spill ya sih? Oke, gue punya satu deck kartu. Di sini gue akan kocok decknya. Tugas lu cuman bilang stop dimanapun terserah. Oke, siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Bilang stop di mana aja. Gue balik. Stop. Stop di sini yakin? Oke. Yakin nggak mau nambah? Yakin? Nambah aja nggak nih? Enggak. Oke, lihat kartunya. Oke. Udah hafal? Kameranya juga udah lihat? Oke. Udah ya? Oke, gue tutup di sini. Nah, di sini tugasnya gampang. Kalau pesulap cuma tinggal bilang tok kartu ini itu terlalu easy. Tapi gue pengen ngeliat dan mengenal lo lebih dalam. Bisa lihat mata gue? Oke. Oke. Kalau gue lihat mata lu indah banget sih. Offside. Oke. Ya. Oke, gue akan mencoba menembus pikiran gue ke dalam pikiran lu. Gue akan lihat. Boleh sebutin kartunya dalam hati? Oke, ketahuan. Oke, tapi ini menurut gue terlalu biasa ya. Gue pengen, lu punya handphone? Punya. Buka Instagram Gordon the Magician. Tapi sebelum kesini, gue juga udah nulis sebuah prediksi. Gue udah nulis sebuah prediksi di sini. Oke, Kak, boleh dipegang nggak? Tapi jangan dibaca dulu. Ini buka di mana? Instagram ya? Sorry, di Instagram, ketik aja Gordon the Magician. Ketemu? Wah, jaringan gue itu. Boleh pakai HP lu nggak? Oke, Pakai aja dia nggak apa? Gak apa-apa, santai, sama aja siapapun boleh. Jangan HP Pak Rektor. Wah. Nanti famous. Gordon the Magician. Ini sih kalian promosi ya. Boleh. Wah, nggak apa-apa. Boleh banget kalau mau sekalian promosi. Yang ini. Nah, Oke, Ini ada apa? postingan pertama. Ini? Gordon, ada postingan. Nah, itu ada postingan coba dipencet tapi jangan di swipe dulu. oke. Oke, siap. Boleh sebutin nggak kartunya apa sekeras mungkin? 2 love. 2 love. Bisa di scroll di postingan itu dan yang ada di kertas itu apa tulisannya? Tunjukin ke kamera. Ini bener gak nih? Jangan Wah, terbalik. wah, wah, ini keren banget sih. Oke, ini kalau untuk sedikit penjelasan, trik ini tuh kita bisa sebut dalam masuk kelas mentalis. Apa tuh? Mentalis itu semacam, tau hipnotis gak? Tahu. Itu hampir mirip sama mentalis, tapi mentalis itu lebih ke arah semacam kayak prediksi gitu. Kayak baca pikiran, semacam itulah. Gitu, jadi kayak tadi, oh lu kartu lu 2 hati. Tapi gue udah tahu pilihan kartu lu 2 hati. Maksudnya kayak, lu ngeliat kartu ini 2 hati. Jadi gue udah nulis prediksi juga di rumah. Jadi gue bisa meramal masa depan. Nggak, ini gue bingung nih. Kenapa? Kok bisa gitu? Kalau mau tahu caranya jangan lupa join Vesta Unta. Buset. Besok Boleh. gak join. Besok join. Besok Harus join. Join. Nah, mau nanya nih, kalau sulap mata Boleh. hilang bisa nggak? Wah, bisa banget. Itu caranya gampang. Tuker aja otaknya. Lupa semua kenangan. Bisa nggak sih tapi ditutup kain hitam pas dibuka hilang tuh dari dunia? Waduh. Itu ada Ada ya? triknya. Ada, memang ada. Tapi itu biasanya masuknya stage magic. Oh, stage magic. Bukan masuknya ke kasus ya ngilangin orang. Bukan. Bukan, beda. Itu beda. Baik. Oke. Nanti tadi kan kita udah lihat nih performance dari Kak Gordon nih. Betul banget nih, sulapnya seru banget sih. Seru. Sampai sekarang tuh gue masih wondering, wah kok bisa sih? Nah itu juga gue nggak paham sih. Nah iya, gue juga nggak paham. Nggak paham banget. Di Kayaknya. luar naluri. Iya, wah.
Oke. Oke, nah tadi kan kita udah lihat tuh trik sulapnya. Kayaknya gue juga tertarik nih buat ngeliat jenis-jenis sama trik sulapnya tuh ada apa lagi sih selain yang tadi? Nah, jadi sebenarnya trik sulap itu nggak cuma kartu ya. Kita banyak banget di dunia sulap. Mungkin teman-teman yang penonton yang ngerti sulap, ada juga gimmick. Oke. Gimmick itu alat sulap yang sengaja dibuat untuk membuat sebuah trik menjadi bagus lah. Intinya itu. Jadi untuk bukan tingkatan tapi semacam jenis sulap. Oke. Jadi sulap itu ada yang kita sebut mentalis kayak tadi yang gue mainin. Aha. Ada juga namanya sleight of hand. Sleight of hand itu kecepatan tangan. Oke. Ada lagi sebenarnya banyak banget kalau kita ngomongin sini kayak banyak banget sih, gak akan habis ya. Jadi kalau untuk tingkatan sendiri itu menurut gua yang paling susah sleight of hands. Kenapa tuh? Karena itu benar-benar mengandalkan kecepatan tangan, bukan hanya trik. Hmm. Mungkin tahu Shin Lim, pesulap Shin Lim itu yang kalau nggak salah menang American Got Talent. Sorry kalau salah, gua agak-agak lupa-lupanya. Iya. Ya itu dia bener-bener tangannya tuh lebih cepat dari The Flash karena dari kamera pun nggak kelihatan. Oke. Bener-bener itu sakti banget itu orang. Oke. Gua pernah nyoba gak akan bisa lah ngalahin itu orang. Oke. Karena kamera pun nggak bisa nangkep padahal di slow motion. Bener-bener cepet banget gitu. Itu latihannya mungkin udah lama. Nah jadi menurut gua paling susah itu sleight of hands. Oke, berarti sleight of hand tuh mirip-mirip sama yang ini ya, film di Now You See Me ya? Bisa dibilang gitu. Bisa Oke. dibilang. Selain itu sleight of hand ada apa lagi? Selain sleight of hands, ada lagi tadi nama mentalis, cardistry juga sebenarnya cardistry itu kan seni kartu ya. Jadi kita dribbling kartu, di shuffle segala macam. Itu sebenarnya gue nggak tahu itu masuk sulap atau enggak, tapi kalau di Vesa itu bilangnya masuk sulap. Masuk sulap. Itu bilang masuk sulap. Gitu. Karena kan salah satu bagian. Iya. Mungkin secara langsung enggak. Gitu. Kalau ngebengkokin sendok? Bengongin sendok. Itu sampai sekarang gue juga bingung. Iya ada, tapi itu gue juga bingung. Tapi ada yang ngomong itu masuknya mentalis. Mentalis. Masuknya, karena itu menggunakan kekuatan. Tapi sebenarnya itu gimmick sih, alat aja. Oke. Nah, Tik, kita kan udah banyak banget nanya-nanya ke Kak Richard. Bener banget, kita udah nanya-nanya tentang sulap, udah Trik-triknya. dikasih Udah sulap. dikasih sulap, udah dikasih tips juga cara ngilangin mantan. Iya, terus kita ngapain nih? Itu pertanyaannya, sayang banget kita udah di penghujung acara kita hari ini. Jadi padahal masih banyak banget yang pengen kita tanya-tanyain sih ke Richard. Gak apa-apa nanti di Betul. backstage aja. Mungkin abis Boleh. ini kali kita Boleh, tanya-tanya ya. Boleh. Sekalian buat besok kita pergi ke Nah, acara yang tadi. Boleh, Iya, ajak tadi. boleh. Biar kita dapat giveaway-nya lewat orang dalam. Boleh. Nah, kita berdua di sini mau saya thank you juga buat Kak Richard udah mau ngeluangin waktu Thank you. buat Sama-sama. datang ke podcast kita. Thank you ya. Oke, sama-sama. Buat penonton yang bersedih, kita bakal ketemu di next podcast ya. Bye bye. Bye-bye.